Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol untuk menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol yang menghadapi kendala berkaitan dengan bibitan di usia kurang lebih 1 bulan. Di mana bahwa usia kecambah yang ditanam usia 1 bulan adalah sudah masuk ke dalam masa-masa pemupukan untuk bibit pre-nursery. Banyak orang berpilih, ada juga yang pakai urea cair, ada juga yang pakai NPK 1616, yang monggo saja kita serahkan kepada keyakinan bagi mereka semuanya, apakah mau pakai pupuk tunggal urea cair 0,2% yang artinya adalah 30 gram per 15 liter air per 500 bibit, atau mau pakai NPK. Akan tetapi kasus ini adalah dikira awalnya adalah sebuah penyakit, di mana terjadi warnanya menguning pada bagian daunnya seperti gambar di samping ini, adalah di ini karena disebabkan karena dikira penyakit. Nih, kalau kita lihat ini dikira penyakit. Akan tetapi sahabat The Brondol, bahwa ketika kita memiliki gejala daun yang seperti ini pada bibit pre-nursery, maka dapat saya pastikan bahwa bibit ini bukan gara-gara hama atau bukan gara-gara penyakit, akan tetapi adalah kesalahan atau ketidaktepatan kita dalam melakukan pemupukan bagi bibit kelapa sawit yang kita miliki. Satu kondisi yang pada gambar ini adalah sebuah kondisi di mana terjadinya penarikan cairan dari dalam daun keluar. Oleh apa? Oleh urea. Akan tetapi Pak Pendi, bahwa urea itu kan dicairkan, kenapa masih bisa menarik cairan di dalam daun yang menjadi warnanya kuning seperti ini? Ingat sahabat The Brondol semuanya, bahwa pemupukan menggunakan urea dengan kadar 46% nitrogen atau NPK 1616 dengan kadar 16% nitrogen adalah memiliki kemampuan untuk menarik cairan yang ada di dalam daun untuk keluar jika penggunaannya tidak tepat. Urea dengan konsentrasi 0,2%, apakah aman untuk daun? Jawabannya aman. Akan tetapi dengan catatan bahwa urea wajib larut 100%. Jika tidak larut 100%, ketika dia nempel di sini saja, ini nempel, ini warnanya kita ganti. Kita urea nempel di sini aja, Pak. Apakah dia harus butiran urea? Jawabannya tidak. Ketika urea tidak larut 100%, maka partikel urea sekecil apapun mampu menarik cairan yang ada di dalam daun kelapa sawit. Pak Pendi, tapi ini kan lebar. Betul, lebar ini disebabkan karena nempelnya masih dalam kondisi yang kuncup. Nempel di sini, begitu dia megar kayak kipas seperti gambar di sini, maka disinilah terjadinya kuning secara melebar. Apakah hanya urea saja? Tidak. Kadar 16% nitrogen ini akan sangat memungkinkan untuk menarik cairan yang ada di dalam daun yang akan yang menyebabkan kuning seperti ini. Sehingga sahabat The Brondol yang berbahagia, saran The Brondol untuk yang mau melakukan pemupukan dengan pemupukan yang dicairkan atau pupuk cair baik urea atau 1616 NPK 1616, maka pastikan ureanya larut 100%. Kita tidak bisa nyiram dalam ember gede langsung, itu tidak bisa. Maka dilarutkan dengan menggunakan gayung atau menggunakan mangkok atau menggunakan gelas dulu yang dilarutkan 100% sampai diaduk-aduk benar-benar larut 100%. Jika tidak larut, maka kemungkinan kejadian seperti ini akan terjadi pada bibit kita. Sekali lagi, bahwa ini apakah bisa sembuh Pak Pendi? Jawabannya tidak. Karena bahwa bibit yang sudah terjadi seperti ini, maka yang sudah menguning kita ikhlaskan saja. Kita berharap apakah bibitnya mati? Jawabannya tidak juga mati. Tapi yang menguning tidak akan lagi menghijau karena terjadinya plasmolisis atau pecahnya sel daun yang diakibatkan karena cairan dari dalam daun ketarik oleh nitrogen, oleh urea yang mengandung nitrogen ataupun NPK 1616 itu sendiri. Sehingga kita berharap pucuknya nanti hijau kembali dan akan menjadi normal kembali. Ingat, harus larut 100%. Jika tidak larut 100%, maka inilah akan terjadi. Tapi sekali lagi, penggunaan urea 0,2% atau 30 gram per 15 liter air per 500 bibit adalah penggunaannya adalah sangat aman sekali. Apalagi habis menggunakannya dibilas.
Sehingga itu aja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini. Ini seperti ini kondisinya. Maka sekali lagi ini bukan hama dan bukan penyakit, tapi adalah kesalahan kita. Dan satu lagi sahabat Brondol, apakah ditaburkan menggunakan NPK 1616 itu juga aman, Pak Pendi? Jawabannya belum tentu aman. Kita akan berlogika. Kalau dia tidak larut saja, mungkin menarik cairan yang ada di dalam daun keluar. Apalagi jika memang misalnya kita tabur di sini. Kita tabur di sini. Tak, kita tabur di sini. Kena air siraman kita mau mentelatlah kita ini. Mentelat itu bahasa apa ya? Terlempar. Terlempar ke sini. Dilesep atau nyisip di dalam pangkal pelepah, maka ya mungkin saja. Pak Pendi, kok banyak yang gosong? Tar dulu. Tidak semuanya gosong atau busuk itu disebabkan karena hama atau penyakit, juga bukan. Kadang-kadang pupuk kita bisa menyebabkan hal ini. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam sini, terlempar ke dalam sini, maka bisa jadi cairan yang di dalam daun akan ketarik dan akan menguning, lama-lama gosong, maka seolah-olah patah. Dan ini seolah-olah bahwa yang disalahkan apakah dia belalang atau yang lainnya, padahal gara-gara kesalahan kita memupuk yang terlempar dan nyelip pada pangkal pelepah itu sendiri. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di sore hari yang berbahagia. Dan satu lagi tambahan yang ingin saya sampaikan, pemupukan pre-nursery bisa dilakukan oleh menggunakan urea cair 0,2%. Jadi pertanyaan yang sering muncul, apakah wajib disiram dipupuk dulu atau disiram dulu? Jawabannya adalah dipupuk dulu saja, nggak apa-apa. Dipupuk dulu baru dilakukan penyiraman. Sehingga bila ada terjadi kemungkinan adanya urea yang tidak larut 100%, maka akan terbilas dengan benar. Jika terbilas dengan bersih, maka daun kita akan terhindar dari kemungkinan bercak bawah namanya seperti ini. Dan satu lagi, apakah hanya kayak gini saja Pak Pendi? Jawabannya tidak. Nih, satu titik lagi. Sempat stres di tahun 2007-an, ini sahabat Brondol, ini adalah sangat mungkin terjadinya bercak gini. Ini bercaknya kayak gini nih, persis plek. Ini bercaknya harus kayak gini. Awalnya tak kira penyakit, ternyata tidak. Ketika urea tidak larut 100% yang digunakan, maka dia dimanapun dia akan nempel, maka dia akan ketarik cairannya. Sehingga kuning-kuning ini. Tak cari literaturnya, penyakit bukan, ternyata bukan penyakit karena kesalahan ini. Dan jangan sekali-kali menggunakan urea yang dicampur langsung ke dalam, mau disemprot menggunakan tangki atau knapsack sprayer, dimasukkan langsung ke knapsack sprayer, digoyang-goyang, tidak akan larut 100%. Kalau pengen aman, maka gunakan larutan stok. Malam ini kita campur, besok pagi baru kita semprotkan untuk penggunaan pupuknya. Harus dihitung dulu, maka relatif lebih aman terhadap kemungkinan terjadi plasmolisis atau pecahnya sel akibat ketariknya cairan di dalam daun disebabkan karena adanya ditarik oleh nitrogen yang mungkin konsentrasi terlalu tinggi. Semoga bermanfaat bagi sahabat Brondol semuanya, dan sehat selalu bagi kita, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.